akidah dan kuat dalam iman, tapi diguyur-guyur sama masyarakat, diintimidasi terus sama tokoh-tokoh ketika itu, diusir, bahkan dilempari pakai batu. 7 pemuda ini hijrah meninggalkan kampung halaman ditemani seekor anjing yang sangat setia, sehingga dalam riwayat disebutkan anjing itu juga kena lemparan batu salah satu kakinya terbincang-bincang jalan yang itu terus dampingi 7 pemuda lagi sampai bincang tersuarga. Ketika 7 pemuda ini masuk surga, ini anjing juga mengikuti dari belakang masuk ke surga, tidur. So dia jenengan isi dosa suarga. Ibu terus asun lemu. Nama ini fans gue. Wis anbar dari maninya. Nah dia mantap masuk gue. Ini sama dengan Nabi Musa dan kaumnya yang juga berhijrah karena intimidasi dari Fir'aun. Tak bolong-bolong. Sebagaimana Rasulullah SAW juga berhijrah. Bedanya kalau kata Nabi sembunyi di gua Sur supaya aman, dan 7 pemuda ini juga sembunyi di dalam gua supaya aman. Ketika sembunyi dia tidur dan tidur di mereka ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun. Itu logikanya mau turu ke 309 tahun itu ya wis nyonyol, lumpuh. Jangankan dagingnya, tulang belulangnya aja udah hancur lebur. Tapi atas izin Allah, atas kuasa Allah, setelah 309 tahun ditidurkan, itu kemudian dibangunkan oleh Allah dalam keadaan utuh. Besek awal kulitnya utuh. Begitu bangun mereka kan bercakap-cakap sama teman-temannya. Ini kalau jadi itu tapi harus ini orang yang teronjang, awakku nanti koyongnya apa tajam. Orang yang mencap, dia itu salah timur. Jadi ngomong bisa kau tak pikir diracap gue itu sebenarnya mangan cek. Jadi kau kemarin yang ngomong gue, lagi sebenarnya mangan cek. Keluarlah dengan membawa duit, memang punya duit, punya uang. Pergi, begitu keluar, betapa mereka terheran-heran. Tahanan ini berubah semua. Nah 309 tahun, bayangin desa ini ya mau desa ini sini lepel kurang bayangin cepet ini 309 tahun yang lalu lu kayak apa keadaannya? Mau walas. Mereka terkaget-kaget begitu ke tempat penjual makanan, tumbas mama duit kopoi duit zaman kau bendu sholat payu ini duit zaman kau bendu sholat payu ini duitmu. Mereka bantah mosok tak tinggalin turu kok tani-tani duit orang payu juga boleh turu kesuwen turu kok 309 tahun begitu tani duit seorang payu. Nah kita nanti juga akan begitu ditidurkan oleh Allah dengan yang namanya kematian. Jebret kalau matinya gak apa-apa setelah itu kan kita ditransitkan di alam barzakh mungkin ratusan tahun, ribuan tahun, bahkan mungkin jutaan tahun. Ada kebet. Begitu nanti kita dibangkitkan oleh Allah, yaumul ba'ats, kita dibangunkan oleh Allah di akhirat. Lah kok
masih mengandalkan rupiah. Rupiahmu orang payu bro, mengandalkan jabatanmu nggak laku di sana. Kekayaan harta benda tanah yang luas, mobil yang bagus, rumah yang mewah, tak payu nengono, ngono gini lo bangga gini lo. Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Nabi langsung datang. Ayo yang orang kembali yang aku melawas, tak pateni satu agama. Silakan. Rela mati, yang benar mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan iman, dibakar hidup-hidup satu keluarga mati. Dia ini orang saya ini orang dia kau. Sahabiah namanya Sumayyah, sahabat perempuan ini perempuan pertama yang mati syahid dalam Islam demi mempertahankan akidah, demi mempertahankan iman, disiksa dengan siksaan yang tidak berdiri manusia, diikat pakai rantai besi, kaki kanan, tangan kanan, ditarik kuda, dicambuk, lari kencang ke arah kanan, kaki kiri, tangan kiri diikat pakai rantai besi, diikatkan ke kuda, tarik lari kencang ke arah kiri sampai tubuhnya terbelah menjadi dua. Keras. Kau harus membayangkan gitu dua. Berhasil di Mekah. Tapi Islam itu bukan cuma vertikal yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan saja. Islam itu juga horizontal, mengatur hubungan antar manusia. Jadi agama dalam Islam bukan cuma hubungan antar manusia dengan Tuhan, hubungan antar manusia sama manusia ini juga bagian dari agama. Bahkan hubungan manusia dengan lingkungan ini juga bagian dari agama. Nah, untuk mengatur hubungan antar manusia yang baik di Makkah itu susah. Membangun masyarakat yang kondusif di Makkah itu susah. Jangankan gitu, jangankan beli pengajian kayak gini, ngaji banget tinggal terus mantan dulu nang dalamnya arkon ini kok. Karena selalu diintimidasi, sama debat-debatnya kafir kurang, contohnya Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Gosok nenek gitu. Makanya terus diperintah Allah untuk hijrah ke Madinah dalam rangka membangun tatanan masyarakat yang baik. Karena di Makkah tidak memungkinkan. Begitu sampai ke Madinah, Rasulullah merangkul semua elemen. Diajak kumpul, musyawarah terbuka, bangun komunitas masyarakat, pemerintahan yang ada hukum yang berkeadilan. Terus saya kira dari pemerintahan, semua dirangkul, bukan cuma yang Islam saja. Yang Nasrani, yang Yahudi, yang Majusi dirangkul, diajak membuat kesepakatan. Maka lahirlah Piagam Madinah. Itu disepakati bukan hanya oleh umat Islam, termasuk umat yang beragama lain, membuat perjanjian komunitas masyarakat yang berlandaskan hukum yang berkeadilan, saling menghormati dan saling melindungi. Bahkan setelah dicetuskan Piagam Madinah itu, Rasulullah dawuh ini, sopo wae wong Islam sing mateni wairul muslimin yang berada dalam perjanjian ini haram baginya mencium bau surga. Islam itu sangat melindungi. Islam itu agama damai. Halo. Nah, saya kira zaman tak kandani negara sak dunia sing mempraktekkan Islam ala Rasulullah yo Indonesia, negara yang kita cintai. Rasulullah tidak pernah mendeklarasikan negara Islam. Tidak tahu bro. Ini secara yang kan tidak mendeklarasikan negara Islam. Ini persis yang diterapkan metodenya oleh para pejuang agama, pendakwah, penyiar Islam di Nusantara, di Indonesia ini. Maksudnya para wali yang menyiarkan Islam di Indonesia itu tidak melalui pemerintahan. Soalnya wali-wali ini duduk pejabat, duduk PNS. Orang-orang nggak bayaran, nggak ada kenaikan pangkat. Mereka profesinya pedagang, bakul. Tapi waktu hidupnya dicurahkan untuk umat, mengalahkan kepentingannya sendiri. Allah mesti alam. Dakwah yang memikat seperti itu, ini
yang harus kita pegang dengan kuat. Sekarang rupa-rupanya mulai terganggu. Woi, semuanya Indonesia ini bukan Darul Islam, bukan negara Islam, bukan Darul Kufri, bukan negara kafir, apalagi Darul Harbi, negara perang. Enggak, Darul Ahdi, negara kesepakatan, dibentuk oleh kesepakatan dari berbagai elemen, dari berbagai agama. Sepakat nulis. Misalnya ini kan orang yang model kaya gak terima, punya paham seakan-akan orang Islam itu harus hidup di negara yang berlabel Islam, harus hidup di negara yang stempelnya Islam. Kalau stempelnya nggak Islam dianggap tidak Islami. Paham betul ya? Padahal stempel sama isi dan amalnya itu kan kadang-kadang nggak cocok. Ada loh yang stempelnya Islam tapi amaliyahnya tidak Islam. Ada yang stempelnya nggak Islam tapi amaliyahnya Islam. Nah kalau negara manapun ya, yang pernah saya kunjungi kayak Korea, kayak Hongkong, itu stempelnya kan nggak Islam, tapi amaliyahnya lebih Islam. Bahkan banyak teori-teori Islam itu yang dirampas oleh mereka. Kemudian dua ini Allah yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin wa siyabaka fatahhir, yang punya itu Islam, tapi yang mempraktekkan itu mereka. Itu pernah naik ferry di sungai yang lebar, besar, panjang perjalanan. Pulang itu boleh botol air mineral, kalau ini botol aqua. Orang-orang kono plastik kepriwer sampah ngene kali. Orang-orang kok ning kono bersih, bening banyune. Lah nek kaline nyojo kan ora ketok banyune. Stempelnya gak Islam jelas. Mereka juga merampas laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yuqir kabirana. Bukan golonganku kata Rasulullah. Orang yang tidak apa jenenge walas asih, tidak berbelas kasih, menyayangi yang muda dan menghormati yang tua. Aturan Islam sayangi yang muda, hormati yang tua. Sing praktekne ngono. Sama ning Korea ning Hongkong. Itu Pak ono apa jenenge bus umum atau kereta umum. Begitu ada nenek-nenek atau kakek-kakek orang tua yang mau naik kereta, ini yang muda-muda yang pada duduk di kursi, kompak berdiri, nyambut nuruni dituntut dan rebutan mendudukkan nenek ini di tempat duduk. Betapa mereka menghormati yang tua. Coba nih Jojo. Oh, wong tua kerengkel-kerengkel Pak Bis ngene sing Pak Lutuh ngene. Itu wae kelutusan. Ada yang stempelnya Islam tapi amaliyahnya tidak Islam. Mohon maaf ya. Negara-negara Arab, coba dulu mulai Afrika, mau Sudan, mau di mana ya? Somalia sampai ke Irak, sampai ke Afghanistan, sampai ke Yaman, sampai ke Jakarta Gubul. Orang sampai Saudi Arabia. Yo, beli. Mesin tapi harus ada kabel. Stempelnya Islam, labelnya Islam. Apa yang terjadi di sana? Tiap hari geger ribut, bahkan saling membunuh sesama umat Islam. Begini, Syria, kemudian kitab-kitab diarani negara Syam, negara yang penuh dengan sejarah. Itu sampai sekarang terhitung 300.000 lebih umat Islam yang dibunuh oleh sesama muslim sendiri. Coba, padahal stempelnya negara Islam, tapi amaliyahnya nggak Islam, karena Islam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk saling membunuh. Aduh. Mana-mana kelompok umat Islam yang tidak mau menerima sebuah negara, gawe negara Islam sendiri, jadi ISIS bahasa Inggris, bahasa Jawa, seperti sampai sekarang hancur lebur. Bila metode yang dipakai oleh para wali di Indonesia ini sama sekali melalui peperangan.
Kalaupun terjadi perang, itu perang kerajaan, hanya memperebutkan kekuasaan. Kalau ini tidak begitu, mesti dipraktekkan. Waliyatalattaf, berlembut-lembutlah kalian agama. Dalam mensiarkan agama, ini artinya apa? Kekuatan Islam itu bukan pada kekerasan, tapi kekuatan Islam itu justru ada pada kelembutan dalam mengayomi umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, segala Muhammad. Ya Allah, ini teman benar salah paham. Tapi yang cuma pengawas model menuruni pengaruh tadi falsafah negara lah, orang dari orang Islam lah, macam-macam lah. Terus yang pahlawan itu caranya diantaranya melalui khidmah istimewa. Kalau masyarakat dikumpulin itu orang kok ditekoni agamamu apa? Soalnya agamanya jelas orang Islam. Dulu agamanya kan Hindu, Buddha, Lene itu ya sebagainya ini dorong, ini rokok itu sampai ini balik, walau ini makan dia main itu Lene. Yang ditanya itu kebutuhannya apa? Problem yang terjadi apa? Persoalannya apa? Nanti diberi solusi. Masyarakat ini biar problem apa? Kamu gak sunat bahwa ini kemarau panjang terus mendingan gambut nanti Jawa udah tak tandur-tandur ya wis semua rumahke akhirnya udah ini sudah udah ini pangeran yang wajib disembah Gusti Allah percatus oh sarang-sarang syahadat disyahadat ke asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini masyarakat ini ini masalahnya paceklik ambil senang ini wajib belum kata mabah penyakit ratunya penyakit lemu akhirnya didongani wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wabah hilang penyakit hilang pabrik hilang hilang dari panas apa Gusti Allah ngira wajib disembah tetapi bukan percados oh saran-saran syahadat ini krisis ekonomi oh dicari solusinya carikan bantuan ambil sembako bagi-bagi roti bagi-bagi beras bahan-bahan pokok lu biar paling wis lakoni ngono bagi-bagi saiki bagi-bagi apa ora nyalon to. Setelah problemnya teratasi, kebutuhannya terpenuhi, baru disuguhkan iki lo Islam dengan cara kelembutan. Biasanya ini aku wale. Tanya ini wale, saya bagi-bagi roti, bagi-bagi sendiri, malah mereka yang bukan Islam. SPP gratis, malah saya butuh Islam. Jadi Islamnya diri keren-keren lagi. Mestinya kita yang Islam ini yang bagi-bagi, makanya menyelesaikan krisis di Indonesia terutama krisis ekonomi kita jadi gampang kok. Mayoritas negara Islam. Wih sih wajib zakat, ditoke zakat sesuai dengan porsinya, toke zakatnya kabeh, lunas utama Indonesia. Indonesia gak bakal ngomong kiri. Ini untuk kanan jelas kiri ini. Saiki lho wale bagi-bagi sembako, bagi-bagi minyak goreng, bagi-bagi roti, malah sing dudu Islam. Dari sini Islam itu tampil dengan membawa pentungan. Ini kan bikin kesel. Apa Islam nggak boleh keras, nggak boleh memerangi kemungkaran? Ya betul, nahi mungkar namanya kemungkaran jadi perangi, tapi jangan memerangi kemungkaran dengan menggunakan kemungkaran baru. Maunya menghilangkan kemungkaran tapi pakai cara yang mungkar, itu kan malah menimbulkan kemungkaran baru yang bisa-bisa lebih besar. Ini untuk ini peraturan ini peraturan ini antor BUMN antor waktu rusak kabeh peraturan ini gak berubah.
Jadi polisi mesti harus memahami ini. Nah, berarti, maka berarti sampai yang ini. Nah, kalau kondisi masyarakat sudah saling menyadari kayak gini kan kondisi yang lain, makanya polisi itu harus rajin-rajin untuk ulama, rajin-rajin ke kiai. Ini kalau tidak kapal saya ingin begini. Begini yang mesti tugasnya begini. Sekarang di Indonesia wujudnya ya Nahdlatul Ulama. Ini betul-betul subhanallah menaungi, jadi menjamin kerukunan sesama umat Islam, juga kerukunan lintas agama, kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Itu pas oleh makanya Pak Polisi kok nyumbang NU itu langsung bakal wajib itu. Nah, kapan bisa harus keras? Itu kalau terpaksa, kalau darurat, kalau emergensi baru boleh keras. Kalau dikerasi, jadi ada ini, kapan bisa harus keras? Kalau terpaksa, yang dikerasi, koyok Palestina, tiap hari dibunuh, dibantai, Masjidil Aqsa itu mau dikuasai kayak gitu di ini. Nah ini nggak bisa tidak, harus keras. Tapi ini kalau mau apa, itu coba umum perang. Persoalannya siapa yang berwenang untuk mengumumkan perang? Tentu saja negara, atas kepentingan negara, bukan kelompok apalagi perorangan. Ketok perang, ketok perang, ketok perang, ketok perang. Ibu ini bahu. Karena orang itu merubah hukum. Orang membunuh itu harusnya kan ditangkap polisi, dipisah kasih hukuman. Tapi kalau dalam peperangan itu nggak ada. Menurutku, Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, menaungi semuanya, saling menghormati. Maka setelah terjadi kesepakatan hukum kayak ini yang ditekankan apa? Musyawarah dan keadilan. Coba setiap Jumat khotib Muhammad Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Terusannya dia, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Ya apa tuh ya? Apa yang tunggu waktu ini rentetan subhanallah yang diperintahkan adil. Ini bukan hanya untuk umat Islam saja. Wa idza hakamtum bainan nas, bukan bainal muslimin. Jadi adil bukan hanya untuk umat Islam saja, termasuk umat yang beragama lain. Islam pun diperintahkan untuk adil. Maka setelah masyarakat tertata dengan baik di Madinah, terbentuk pemerintahan di mana leadershipnya benar leadership. Oh sampo, leadership sampo. Kalau lu sih on, pemimpinnya langsung kan dengan Nabi. Kalau saya presiden ini kan dengan Nabi dulu ya. Jadi kan Nabi itu ya panjangnya figur teladan yang sempurna, insanul kamil. Ya Nabi pendakwah, ya bakul pedagang ulung loh kan Nabi itu. Makanya saya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha terpesona dengan Nabi, kagum, terpikat, jatuh cinta. Nabi itu ya akhlaknya mulia, jujur, wantang, ulung dalam berdagang. Masya Allah, masih muda kaya raya. Jangan dikira tadi Nabi muda mau nikah Sayyidah Khadijah yang usianya jauh lebih tua itu karena itu janda kaya. Salah semuanya. Rasulullah juga kaya raya waktu nikah sama Sayyidah Khadijah. Mahalnya loh, mas kawinnya loh 200 ekor unta merah. Satu ekor harganya 40 juta kalau sekarang. Kali 200, 8 miliar. Wong dene mas kawin 50.000 sak greke. Kadang sedinyang kok. Kanjeng Nabi niku yo jenderal.
27 kali mimpin perang berada di garis terdepan. Jenderal Kanjeng Nabi 27 kali mimpin perang di garis terdepan. Kapolsek entah ini kan itu pangkat lagi kompol bangka ngerti itu perang beliau kalau gue malah isi cino gini ayo selesai mutasi ya begini kita style kapten itu berdoa itu kasih ngambek dan bijak dari gue tidak ramen Rasulullah itu 27 kali tidak mimpin perang berada di garis terdepan jenderal Rasulullah juga kepala pemerintahan politisi yang handal makanya ya kurang pas kalau ada yang bilang sagomo orang usah ngurusi pemerintahan lo jangan gitu pemerintahan itu juga bagian dari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita ini memang ya di setting sama Belanda mulai dia dulu ya hapus kalau Islam baik orang usah ngurusi dunia orang usah ngurusi negara makanya pondok-pondok pesantren dimarginalkan mulai zaman dulu sama Belanda pondok pesantren ini gak ada sih mau utang rata-rata dari besok desanya lempet memang dibikin kakrok sama lempet dibikin dikotomi ada sekat komisar sengaja dimarginalkan Islam baik gak usah ngurusi pemerintahan orang usah ngurusi dunia makanya pondok-pondok pesantren ini rata-rata manggunnya orang desa ini lempet menurut lah kiai ini naik-naikan sarungan nah itu mewah-mewah nah itu numpak mobil nah itu mangan yang enak kita pun ya disuguhi yang minhajul abidin bidaya ihya ulumuddin hikam kita selalu menungui ini sampai saiki jadi yang naik-naikan itu jadi sufi naik-naikan sikirnya mati ini orang naik-naikan kok lu sampai Londonnya wis pinggah sampai sekarang yang mengaskar di masyarakat seperti itu yang harus belajar agama itu guna madrasah, guna pesantren yang sekolah negeri belajar umum agamanya kayak orang-orang seminggu kayak orang jam yang pengen ngerti agama itu untuk biaya kuih mulai madrasah madrasah kamu baik kan iya kan kuih yang pengen ngerti agama yang sekolah orang bukan negeri orang bakal iso ngaji sampai lulus jadi sarjana orang yang iso ngaji kalau agama ini seminggu memang jam apa bukan orang-orang tapi saat ini memang dibikin gitu sama Belanda sampai saat ini saya tambah goyang makanya aku gak setuju ngomong kok sekarang juga full day school terus madrasah dunia yang mau ngaji ini puncak-puncak ini terus piye omongan duit orang berkaya orang pintar kalau benar hati atau kantor ini bagi aku selama ini kalau ngaji kan tatanannya hati akhlak sisi-sisi itu butuh ngaji kebangsaan gue yang ini menanamkan ke masyarakat yang belum paham aku juga yang belum paham ya aku bertakuran ngerti bila tanah air bila bangsa cinta tanah air air kabeh mulai mencetuskan negara ini mulai membangun negara ini mulai dari awal kok menurut rasa humok kalau isu PKI isu opong rasa humok dan ini awalnya diri negara ini rata tentrem maksud ya Al-Fatihah اللهم ارحمنا ولا تحرم علينا اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفو والغنى كسبنا خير كل معادن واجل معادن ونعم ونعوذ بك من شر كل عين واجل معادن وتعالى وتعوذنا بعدل زدنا بحسن وزدنا بتقوى وزدنا بالعافيه والسلامه وحقنا الخطا والاستقامه واعيذنا من مدد الجنه يوم القيامه اللهم لك الحمد ومنك الخير واليك المشتكى وانت المسعى وانت كل معين